Ada ruh apa tadi? Yang ngintip malaikat. Malaikat diintip sama dia. Cakep nggak tuh? Saya tambahkan. Ada ruh yang jadi mursyid di sana. Ruh pada datang ngaji sama dia. Ngaji apa? Ngaji ma'rifatullah. Itulah mursyid-mursyid thariqat sekarang begitu. Itulah sebabnya kalau seorang mursyid, ini penandaannya nih ya. Kalau mursyid ini sanadnya masih nyambung sampai ke bawah, masih ada murid yang kirim Fatihah sama dia. Ada aja yang ngirim Fatihah, nyambung aja sanadnya. Barangkali zawiyah dia, tempat suluk dia sudah hancur di sini, tapi nyambung di mana gitu. Contoh, Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband itu di Bukhara. Saya alhamdulillah udah ke sana. Itu di sana udah nggak ada tempat suluk, udah nggak ada. Pindah kemana? Pindah ke Turki, pindah ke Irak. Dulu pernah lama di Jabal Abi Qubais, ya, depan Masjidil Haram. Pindah ke Yaman. Dan yang paling banyak, ini ajibnya, Indonesia. Orang terbanyak berthariqat Naqsyabandi itu Indonesia. Ada yang campur Sazili, ada yang campur Qadiri, ada yang campur Samani. Ada yang murni. Indonesia. Saya udah hitung, ya. Berdasarkan bukunya Martin van Bournissen, dia juga nulis tentang sejarah Naqsyabandiyah di Asia Tengah dan Indonesia. Kemudian kita coba teliti sendiri. Kita hitung-hitung kasar aja, setiap zawiyah, setiap tempat suluk, kira-kira muridnya sekitar segini. Itu ajib. Negeri kita paling gede. Jadi antum mau cari wali, gak usah jauh-jauh kemana-mana. Banyak di negeri ini. Sangat banyak. Orang kan nyebut Mesir Darul Anbiya, Maghrib Darul Aulia. Saya juga boleh bilang Maghrib, ya di sono Maghrib, di Masyrik juga ada Darul Aulia. Ini negeri kita, alhamdulillah. Dan ajibnya, orang-orang Perancis penasaran dengan tradisi ziarah. Mereka bandingkanlah yang terjadi di Asia Tengah, termasuk Uzbek, dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan mereka melihat ada kesamaan gayanya, modelnya. Mirip-mirip sekali, gak jauh beda. Karena memang tradisi dari sana. Yang bawa dulu Syekh Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbek. Persis sama, gak jauh-jauh beda gayanya ya. Nah ini nikmat bagi kita ya. Antum kemana aja ke pelosok Indonesia, ada tuh kuburan wali, bener gak? Ya, cuma ada yang ngerti itu wali, ada yang enggak ya, kuburan jadiin tempat makannya kambing, itu ada juga ya di kampung saya. Kampung kita ini musola nih surau, udah nggak dipakai. Terus ada mihrab, lalu ada mihrab tempat kuburan. Udah jadiin kandang kambing, kubur wali. Ini kejadian di tempat saya itu. Maka PR kita banyak ya. Antum orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung ya, orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya. Ayo. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Nah, ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut Ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu, kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup. Bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru gak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti, ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala arwahul mu'minin tazhab fi barzakhin min al-ardi haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardh hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh min al-ardi min haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardh. Dia akan bergerak
di alam barzakh antara langit dan bumi, sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal, sekitar sehari lah, atau jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat, sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi, kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali, itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin. Ya Allah, gimana? Gak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh, suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang gak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu. Ya, ada yang macam-macam ya, serem, gak berani nih saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Sya'rani, kemudian mereka menyaksikan sendiri malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Ya, antum harus ingat mati terus biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya, ntar di kubur ya bayang-bayangin kita kalau di dalam kubur mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda. Beliau masih gesit, dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain. Nggak ada. Balik, lan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang. Yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati, apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran, ntar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan maha kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini antara langit dan bumi itu saatnya kan dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya, langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal masalahnya lebih besar. Maka saya katakan jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, "Shallu alaihi." Nabi buang muka. Kamu sholatkanlah dia. Aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid begadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin. Nah itu mujtahid gadungan. Dia nggak ngerti. Ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu melihat hakikatnya si ruh. Jadi jangan coba-coba bunuh diri ya. Patah hati, patah jantung, patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wakila idza warada 'ala al-wahr maitun min al-ahya iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati
Orang hidup nih mati. Warada alal arwah, ya. Datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung, teman-teman. Di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu. Wa tahaddatsu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh, gawat. Saling nanya deh. Kasihan ya gitu. Kadang kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketemu Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau paham bab ini, tambah kirim Fatihah. Cuma yakin ya? Ya, ini yang dikembangin sama Imam Ibnu Qayyim. Inilah inti ajaran thariqah sufi. Yang dibeda-bedain orang ya ada sumbernya kok. Ya. Wa qalallahu biha malaikatan tu'radu 'alaiha amalul ahya. Nah, ada malaikat nanti mirip kayak tukang paket. Kayak JNE-nya. Yang penting alamatnya jelas. Ila ruhi Ibnu Sina. Nanti nyampe itu. Ya. Ila ruhi Ridwan nyampe. Tapi kalau ngirimnya ke nama jasad, jatuhnya ke nafs. Kalau ngirimnya ke nama ruh, wah itu lebih cakep lagi. Itu ada beda-bedanya ntar ya. Hatta idza uridu 'ala al-amwat ma yu'aqibu bil ahya fi dunya min ajli adh-dhunub qalu na'tazir Allah zahiran anhu fa innahu la ahad ahabbu ilaihi la 'udhr min Allah tabaraka ta'ala. Kalau ada laporan nih, ada laporan tentang anaknya, muridnya. Nih biar antum tambah tasawur, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ketemu Sayyidina Adam, betul? Itu dilaporkan ke beliau, ditunjukkan laporannya. Beliau melihat ke kanan, ada laporan, ada yang masuk neraka, masuk surga. Beliau senyum, benar gak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis, karena laporan keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Itu enggak tega beliau. Beliau enggak tega ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati itu dia ya. Wa qad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumil Itsnin wal Khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa enggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Syaban, puasa terkan makruh kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib, ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kemis malam Jumat. Petang Kemis kalau bahasa kampung saya. Petang Kemis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar. Benar ya? Jadi kalau ada orang bully kajian kita, atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang Ahlus Sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar. Karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fiik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggepin aja kalau mereka hujat-hujat, biarin aja. Kita dituduh memfitnah,
biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya. Karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak. Karena nggak pernah doain diri sendiri supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu loh. Ya kita senang dihisap sama Allah ntar ya. Kalau nggak dihisap nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya dunia aman-aman aja, benar nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa, jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Girangnya apa? Oh berarti Imam Mahdi mau keluar nih. Itu. Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kita, itu diancam bunuh sama orang. Apa kata beliau? Ente mau ngancam saya dengan sesuatu yang saya harap-harapkan. Berpikirnya terbalik. Orang itu takut mati. Al-Habib Al-Jufri nggak takut mati. Gimana antum takut mati nggak? Ya matinya jangan sia-sia. Matinya fisabilillah. Ya, karena belum musim perang, maka jihad fisabilillah dakwah. Memperjuangkan dakwah ahlu sunnah yang moderat, yang tidak mentakfir umat, tidak membidah-bidahkan sahabat-sahabat kita, mempertahankan kemurnian akidah, itu jihad yang kubro. Al-jihad al-kabir hadal yawm, itu jihad besar hari ini. Kalau jihad fisik, orang nanti pindah agama karena takut mempedang kita. Kalau jihad ini, orang pindah ke dalam pemahaman yang benar, yang sahih insya Allah, itu dengan pemahaman ini. Nanti mau dihadang pedang, nggak ada pedang, dia tetap percaya kepada kebenaran hakiki. Pilih mana? Ya sekarang kita jihadnya jihad ngaji aja dulu ya, bertahan terus. Ya. Ini sayang nih teman-teman saya para dai udah pada tiarap nih, udah nggak mau ngomong tasawuf, ngomongin tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kan tasawuf. Ya. Malu bicarain akidah Asy'ariyah, takut nanti ditinggal jamaah. Akhirnya nipu umat. Nipu umat gimana? Yang diajarin akidah Asy'ariyah, tapi lewat akidah uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu nipu umat, gak boleh. Antum mau ngajarin akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, langsung pakai sifat 20. Takut ditinggal umat. Jangan takut, yang takut tuh ditinggal Allah. Gimana? Ini yang kiai-kiai muda nih. Ya, mulai ngajarin sifat 20 ente. Itu amanah besar itu. Semua orang di mana-mana, ustadz semuanya ngajarin uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau begini terus, antum kan sudah tahu isinya apa. Isinya nanti menganggap kufur tawasul, syirik tawasul, syirik tabarruk. Ya kan isinya itu. Mau diem. Jadi bagi yang sudah punya ilmu itu fardu ain. Nggak mesti lewat YouTube, nggak mesti. Untuk punya majelis kecil. Saya kan sebelum buat ribat kan dulu ngaji pindah-pindah di Ciputat. Ini saksinya banyak nih. Ustadz Falah Al-Butuni. Siapa lagi? Siapa dulu yang awal-awal ikut dulu? Buya Asfi. Ya. Ali baru nih ya. Badrul Tamam baru. Ya. Pri baru nih. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Dulu ada Tuang Kumudo Khalis Apriya Putra, ahli sejarah, ahli filologi. Ada beberapa lah dulu. Pindah-pindah kita. Pindah dari rumah, pindah ke Maktabah Darussunnah, pindah ke Surau Imam Bonjol, pindah ke rumah Pak Datu, Dr. Asril. Baru terakhir ribat, terus sini. Nggak tahu lagi nanti kemana ya. Kalau ribatnya tempatnya diambil yang punya ya sudah, kita ngaji di rumah aneh aja ngaji. Jadi teman-teman, kita ngaji aja, jihad kita sekarang ngajar. Inilah makna Nabi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Hadis Sahih Bukhari.
Dulu guru saya, Abu Ya Hasan Basri Jalil, mursyid Thariqah Samaniyah Naqsyabandiyah, itu beliau mengatakan, saya bingung maksud Nabi, kalau ketemu dengan Khawarij, bunuhlah mereka. Loh masa dibunuh? Kena undang-undang itu ntar. Ternyata maksudnya faqtuluhum, faqatiluhum, atau fajadiluhum. Bisa begitu. Jidallah mereka, hadanglah dakwah mereka. Bukan dakwah juga ya. Hadang pergerakan mereka. Caranya balikin. Maka saya mengajak teman-teman, bukankah dari kecil kita dari dulu belajar sifat 20, bener gak? Sampai kita lagu-laguin. Sekarang akidah antum yang itu mereka bid'ahkan. Mau diem? Mau diem? Ya salam. Laut, ya. Kita nggak tahu lagi dah. Ya. Maka walaupun antum sedikit, semangat, ayo gabung. Kita buat program nanti daurah alat al-sunnah. Ya, insya Allah. Ya pandemi kita buat prokes lah, apalah nanti ya. Ini kan di mana-mana udah protes. Melbourne udah protes, nggak mau prokes-prokesan. Paris udah, Kanada udah, di mana-mana sekarang negara sudah nolak. Mereka udah ngerti. Corona ini emang ada, tapi juga ada skenario-skenario lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lalu hadisnya mengatakan wa ta'rudu al-anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Hadis ini hasan li ghairihi karena semakna dengan hadis Imam Tirmizi. Pada hari Jumat itu dilaporkan kepada Nabi aba ummahat, bapak, ibu. Jadi ibu kita, ibu saya kan udah wafat nih. Itu saya dilaporkan tuh, saya ngapain aja pekan ini hari Jumat ke beliau. Antum yang ibunya sudah pindah alam, kalau ibunya masih di dunia ya tiap hari dia ngelihat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Kalau anaknya soleh, orang tuanya senang. Orang tua kita siapa? Nabi A. Tidak antum nih ngaji begini nih, sholat zikir tadi itu Nabi Adam senyum. Senang nggak bikin senyum Nabi Adam? Kalau Nabi Adam senyum, Nabi Muhammad senyum nggak? Pasti senyum. Semoga kita nanti melihat senyum Nabi ketika wafat. Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Taib, gimana? Ada soal jawab? Yang hadir dulu ya. Sina udah keseringan. Tafadhal. Namanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Ya, kebetulan saya murid online. Jadi biasa lihat di YouTube, ikut online, dengarkan kajian Buya. Karena alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa langsung dengan Buya. Alhamdulillah. Senang sekali penjelasan dari Ba'da Asar tadi sampai sekarang. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan Buya. Yang pertama berkenaan tentang tarekat. Antara tarekat yang satu tentunya ada perbedaan dan ada mumayyizatnya. Mohon petunjuk Buya mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain sehingga kita bisa memahami tarekat-tarekat ini. Yang kedua, adakah satu dulu takut lupa nih. Apa perbedaan mumayyizat antara satu thariqah dengan thariqah yang lain? Sebagaimana mazhab dalam fikih, manhaj dalam akidah punya manhaj yang berbeda. Tergantung imamnya lahir di mana, gaulnya kemana aja, ketemu guru siapa aja, ketemu lawan diskusi siapa aja. Sama dalam dunia thariqah juga begitu. Thariqah yang berkembang di Arab, maka akan banyak zikir hizibnya, rotib dan maksurat. Kenapa? Karena mereka paham yang dibaca. Seperti thariqah Syadziliyah, Ba'lawiyah, Bakriyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Barhamiyah, Dasuqiyah. Gimana? Hafal nggak tuh? Junaidiyah, ya ada lagi macam-macam. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan 66 ijazah thariqatnya. Thariqah yang berkembang di Ajam, di luar Arab, seperti di Asia Tengah, jadi tajdidnya yang besar di luar Arab. Karena mereka walaupun bisa bahasa Arab, tapi Arabnya Arab slang.
Ini teman-teman kita yang orang Afghanistan dekat-dekat sini, itu kalau ngomong bahasa slang dia pinter dia. Ta'al kulak. Dia ngerti tuh, ta'al aqulu laka. Tapi kalau kita bilang, ta'al aqulu laka ya akhi, dia bilang sadaqallahul azim. Ya. Terus apa yang diijtihadkan? Maka ulama seperti Al-Imam Al-Arif Billah Bahauddin Shah Naqsyaband itu memudahkan dan meringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu, kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya awalnya thariqat orang Arab. Itu kata beliau. Bidayatu thariqatina nihayatu turuq. Awal thariqat kita, akhir thariqat yang lain. Sebaliknya, akhir dari thariqat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Qur'aniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini.